memasuki ibadah. Walaupun ibadah online, kita harus tetap fokus ya. Yang nonton melalui handphone, notifnya harus dimatiin dulu. Yang nonton melalui laptop dan TV, handphonenya boleh disimpan terlebih dahulu. Ingat ya teman-teman, selama 30 menit ke depan kita akan ibadah, bukan menonton ibadah. Jadi siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan
mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini ya Bapa. Kami bisa beribadah lagi walaupun hanya virtual ini ya Bapa ya Bapa. Sekarang kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Kiranya Engkau tutup bungkus ibadah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Ayo yang belum bangkit berdiri, kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Amin. Kita mau balik lagi. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang sempurna, hati yang mulia, hanya ku temukan di
kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Kau kuduskan setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Agar setiap kami yang mendengarkan kebenaran akan firman-Mu, itu dapat menjadi berguna dalam kehidupan kami Tuhan. Bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, saya yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak muda. Puji Tuhan, kita masih mau dan mampu beribadah secara online. Ya, karena menurut saya ibadah secara online memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan jika beribadah secara onsite di gereja ya. Ya, saya bersyukur gereja kita GBI Lewi Pondok Gede menjalankan dua ibadah secara online dan ibadah secara onsite. Ya, tapi yang secara onsite masih sangat terbatas ya. Jadi ada batasan jumlah dan ada batasan umur, serta masih mengikuti protokol kesehatan secara ketat yang dianjurkan dari pemerintah. Ya, pandemi ini sudah 1 tahun lebih ya teman-teman ya, dan sudah merubah banyak hal, banyak kebiasaan, banyak hal-hal yang berubah. Ya, dulu sekali, saya punya teman di youth yang ayahnya lebih senang ibadah di rumah daripada di gereja. Tapi itu sudah lama sekali ya. Saya waktu itu kan jemput teman saya ini untuk ikut ibadah youth. Nah, waktu lagi nunggu teman saya ini beberes ya sebelum berangkat, saya ngobrol dengan ayahnya. Saya ingat sekali salah satu hal yang dia katakan, ngapain ibadah ke gereja kalau di rumah juga bisa beribadah ya, seperti itu ya. Ya, waktu itu saya nggak memperdebatkan hal tersebut ya, karena saya nggak enak juga ya berdebat dengan orang tua teman saya itu gitu. Jadi saya ya aja gitu ya. Ya, tapi dalam hati saya ya masih enakan ibadah di gereja gitu. Dalam hati saya masih enakan ibadah di gereja karena beda suasananya gitu, bisa ketemu Tuhan Yesusnya itu lain ya dengan ibadah di rumah menurut saya gitu ya. Dan ya ketemu dengan teman-teman saya yang lain gitu ya, teman-teman rohani yang lain. Ya, tapi si Om ini, ayah teman saya ini ya sudah lama meninggal dunia jauh sebelum pandemi. Jadi dia emang nggak merasakan yang namanya ibadah online di rumah. Ya. Kita baca di Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, buat yang di rumah bisa buka Alkitab dan akan saya bacakan juga. Ayat Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika saya bertanya kepada teman saya itu ya, ini lanjut cerita yang tadi, kenapa ayahnya nggak mau beribadah ke gereja? Jawabannya,
Dia bilang karena banyak hal-hal yang dia tidak suka dari para pelayan Tuhan di gereja. Ya, saya mau katakan ya, buat yang mendengarkan khotbah ini, para pelayan Tuhan itu bukan malaikat ya, saya katakan ya, para pelayan Tuhan di gereja itu masih manusia biasa juga gitu ya, yang bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Saya mulai beribadah di GBI itu sekitar tahun 1999, dan pada 22 bulan 12 tahun 2002 saya dibaptis. Setelah dibaptis saya mulai pelayanan di youth waktu itu, walaupun ya belum terlalu aktif lah ya, masih bisa dibilang aktivis ya. Dan ketika saya melayani di youth, ya terus terang waktu itu ya, awal-awal saya pelayanan saya masih merokok juga gitu ya. Saya masih sesekali ya nyimeng juga gitu ya. Tapi karena pelayanan yang saya lakukan, yang saya memiliki rasa bersalah ketika merokok, ketika melakukan hal yang tidak baik. Beda sebelum waktu saya belum pelayanan, beda rasanya. Tapi setelah saya melakukan pelayanan, ketika saya merokok, saya merasa, wah kenapa saya merokok ya, seperti itu gitu ya. Itu ada yang berbicara dalam hati saya. Ya saya yakin itu adalah Roh Kudus yang menegur saya dengan lembut gitu ya. Ya, dan sampai saat ini saya sadar sudah banyak mengalami perubahan positif dalam kehidupan saya, dalam pemikiran saya, dalam tindakan saya, dan dalam kelakuan saya sehari-hari. Ya, saya sadar betul ya, di luar pelayanan saya ini akan menjadi mudah sekali menggenapi firman Tuhan di 2 Petrus 2 ayat 22. Bunyinya seperti ini, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, kenapa saya bilang saya akan mudah menggenapi firman Tuhan ini? Karena jujur saya sudah pernah mengalaminya ya. Jadi tahun 2007 ya sampai dengan akhir 2018 saya sempat keluar dari ibadah dan dari pelayanan. Ya karena saya waktu itu melihat ya terlalu banyak kemunafikan di dalam gereja di mana saya melayani waktu itu. Akhirnya hati saya berontak dan saya keluar dari ibadah dan dari pelayanan. Ya dalam sekejap, itu nggak lama, cuman ya mungkin hitungan minggu, saya udah kembali menggunakan narkoba, saya kembali lagi jatuh ke dalam dosa perzinahan. Itu ada sekitar 1 tahun ya, waktu itu saya belum berkeluarga, dan ketika keluar dari pelayanan, saya kembali jatuh lagi. Ya tadi ayatnya itu yang saya dapat gitu, jadi seperti anjing yang kembali kepada muntahnya dan seperti babi yang telah bersih kembali kepada kubangannya. Ya tapi puji Tuhan, ya Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan membawa saya kembali masuk ke dalam ibadah dan pelayanan. Dan walaupun saya sadar betul ya, pelayanan di gereja itu tidak mudah. Saya tahu betul pelayanan di gereja itu tidak mudah. Ya akan tetapi saya secara pribadi akan terus berusaha ada di dalam ibadah dan di dalam pelayanan. Ya teman-teman muda, saya mau katakan kalian yang masih beribadah saat ini seperti ini ya, seperti ibadah online ini, saya katakan kalian luar biasa. Apalagi yang melayani di GC, ya kalian sangat-sangat luar biasa. Dalam masa muda bisa melayani itu excellent sekali, luar biasa. Saya mau katakan Tuhan Yesus mengasihi kalian, Tuhan Yesus bangga kepada kalian. Ya jika ada di antara kalian yang memiliki ya persoalan ya, anak-anak muda, saya tahu ya anak-anak muda itu banyak persoalannya dan biasanya cenderung enggan untuk cerita kepada orang tuanya ya.
ya kalian bisa menghubungi, ya mungkin saya juga bisa, atau mungkin teman-teman kalian di GC, ya para pelayan Tuhan di Junior Church, bisa menghubungi mereka. Kita sama-sama mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Ya, saya sangat berharap anak-anak muda yang mendengarkan khotbah ibadah online pada hari ini, ya jika sudah melayani, tetaplah melayani, apapun kondisi dan keadaanmu. Dan yang belum melayani, saya berharap mulailah melayani. Ya, karena saya sendiri merasakan yang melayani dari muda, ada sukacita tersendiri, ya ketika kita melayani, beribadah dan melayani di suatu wadah gereja. Itu ada sukacita tersendiri. Roma 12 ayat 1, kita kembali baca. Pelan-pelan saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, melalui firman ini saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sangat ingin kita melakukan ibadah, dan ibadah yang sejati. Untuk itu kita perlu hidup di dalam kekudusan. Saya tahu, saya sangat mengerti, untuk anak-anak muda sangat sulit hidup di dalam kekudusan. Tetapi percayalah, ketika kita ada dalam suatu wadah melayani di gereja, Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Saya yakin dan percaya, ketika kita minta kepada Tuhan setiap hari, Tuhan, hari ini aku mau hidup dalam kekudusan. Untuk itu aku minta, Tuhan tolong saya melalui Roh Kudus-Mu. Saya yakin dan percaya itu ada pertolongan Tuhan. Setiap hari berdoa, setiap hari. Karena dalam keseharian kita itu, ya ada begitu banyak hal-hal yang mengakibatkan kita tidak hidup dalam kekudusan. Apalagi sekarang banyak hal dengan mudah diakses ya. Handphone Android, yang penting ada internet, gampang, akses apa aja bisa gitu ya. Nah, untuk itu perlunya kita berdoa setiap hari, minta pertolongan yang daripada Roh Kudus, supaya kita hidup dalam kekudusan. Ya, saya yakin dan percaya anak-anak muda yang mau meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah online hari ini adalah anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, kita sama-sama hidup dalam kekudusan. Saya mau berdoa. Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau sampai dengan saat ini kami masih beribadah Tuhan, baik itu secara online maupun secara onsite di gereja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jika bukan karena pertolongan Tuhan, kami yakin dan percaya kami tidak akan mampu Bapa. Tapi karena pertolongan yang daripada Roh Kudus, kami mampu untuk tetap konsisten beribadah Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu Bapa. Kau yang membuat kami memiliki ibadah yang sejati Tuhan, dengan mempersembahkan kehidupan kami yang kudus kepadamu ya Tuhan. Saya berdoa Tuhan buat anak-anak muda Tuhan, anak-anak Junior Church yang mendengarkan khotbah pada hari ini ya Bapa. Mari Tuhan, Kau jamah Tuhan Yesus, Kau urapi hati mereka ya Bapa. Lawat mereka satu persatu ya Tuhan. Apapun persoalan dan pergumulan anak-anak muda ini Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati kehidupan kami ya Tuhan. Kau berkati sekolah kami, pekerjaan kami. Kau memberkati orang tua kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, untuk memberikan persembahan sekarang bisa lebih mudah dengan melalui berbagai aplikasi online payment. Silakan scan barcode yang ada di layar teman-teman semua. Silakan teman-teman memasukkan nominal yang dikehendaki untuk memberikan persembahan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah minggu ini. Saya Kalista, see you next week.